Hai Reza. Apa kabar? Ya baik Za. Lagi sibuk apa nih? Eh, Lagi sibuk ini aja sih. Ya biasa organisasi-organisasi, kuliah segala macem. Oke. Kamu sekarang ini ya, masuk itu ya, DPM ya? Ya, Selamat ya. alhamdulillah. Ya, terima kasih ya. Ya. Jadi gini, aku mau nanya sama kamu nih masalah DPM. Yang pertama nih, kayak peran DPM di UB itu sebagai salah satu organisasi tertinggi tuh gimana sih? Oke, jadi eh, aku izin jawab ya Reza. Jadi kalau peran DPM UB sendiri di lingkup Universitas Brawijaya, jadi DPM ini merupakan salah satu organisasi kemahasiswaan yang ada di UB sebagai salah satu komponen sivitas akademika di Universitas Brawijaya yang ikut bertanggung jawab dalam memajukan Universitas Brawijaya. Nah, kalau misalnya masih bingung tentang DPM itu apa, ibaratnya kalau misalnya analoginya di Indonesia ya, kita ada lembaga legislatif sama lembaga eksekutif. Nah, DPM ini adalah lembaga legislatifnya yang ada di Brawijaya itu sendiri. Ibaratnya seperti DPR lah yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, jadi DPM juga berhak menentukan tetapan-tetapan tentang undang-undang, pengawasan terhadap lembaga eksekutif juga, seperti itu. Oke. Ini aku mau nanya pertanyaan selanjutnya nih. Tugas dan fungsi DPM tuh kayak gimana sih? Kalau boleh tahu. Oke, jadi uh, tugas-tugasnya sebenarnya hampir sama ya kayak yang ada di DPR. Cuman kita, kalau dari beberapa fungsi yang dimiliki sih, kalau dari DPMUB sih nggak ada fungsi budgeting gitu. Karena kan itu udah dipegang sama rektorat. Tapi kalau secara keseluruhan, tugasnya seperti yang udah aku jelasin tadi, yaitu yang pertama itu yang jelas itu pengawasan dan pengawalan terhadap kebijakan dari lembaga eksekutif yang ada di uh, LKM di UB. Contohnya misalnya ada EMUB. Nah, jadi DPMUB itu yang kinerjanya EMUB selama satu periode ke depan. Terus juga mengevaluasi kiranya proker-prokernya ini berjalan dengan baik atau enggak, atau ada misalnya ada masalah dan segala macam, itu biasanya dari DPMUB yang menghandle. Terus kemudian juga kita membentuk beberapa pelayanan publik ya yang aspiratif terhadap uh, mahasiswa yang ada di Brawijaya gitu. Entah itu terkait keperluan kuliah, terkait UKT, terkait jadwal wisuda atau dan segala macam, pokoknya yang berhubungan dengan akademik yang ada di untuk mahasiswa lah gitu. Lalu kemudian juga membangun jaringan-jaringan terhadap kelembagaan-kelembagaan yang ada di UB gitu. Serta ya ibaratnya memajukan Brawijaya lah bersama-sama dengan lembaga eksekutif, membuat undang-undang, peraturan dan segala macam. Tuh. Oh, oke. Kan kayak ada kayak apa ngurusin UKT juga nih. Apa fungsinya tuh hampir sama nggak sih sama kayak EM, BEM kayak gitu? Kalau misalnya fungsi sih yang jelas karena kita bukan eksekutor ya, kita itu tujuannya adalah menjaring aspirasi-aspirasi gitu, keluhan-keluhan yang misalnya dialami oleh mahasiswa sekarang. Misalnya dia nggak bisa melakukan penurunan UKT, terus terkendala pembayaran dan segala macam. Terus kita sebagai NUMB sebenarnya tujuan kita dan tugas kita yang utama itu adalah menjaring keluhan-keluhan itu, aspirasi-aspirasi tersebut, yang kemudian kita lanjutkan dan kita teruskan kepada lembaga yang lebih berwenang gitu, yaitu adalah lembaga eksekutif gitu. Jadi yang menindaklanjuti kepada rektorat itu memang EMUB. Cuman dari DPMUB juga ada misalnya ada hak lah juga untuk rektorat dan segala macam. Oke, aku mau nanya nih lagi nih, kayak seperti apa sih strukturnya badan organisasi di di PMUB ini? Apa kayak sama kayak EM dan BEM gitu? Oh, kalau dari kita sih beda. Kalau misalnya di EM kan itu ada kementerian kayak gitu ya. Sama kayak yang ada di Indonesia lah, ada menteri Ora, terus ada PSDM dan segala macam kementerian-kementerian. Tapi kalau misalnya di DPM itu hampir sama seperti di DPR, yaitu ada komisi-komisi.
komisi-komisi dan badan. Nah, jadi kalau strukturalnya di DPM itu yang pertama ada ketua DPM, lalu yang kedua itu adalah sekretaris jenderal. Jadi sekretaris jenderal ini ibaratnya seperti wakil presiden EM lah, jadi wakilnya ketua gitu, ketua DPM. Terus ada wasekjen, bendahara, terus ada badan advokasi, badan humas dan kelembagaan, terus ada badan legislasi yang itu emang tujuannya bikin undang-undang, dan ada komisi pengawasan, komisi 1, 2, 3, 4 yang ngawasin EM gitu. Kayak gitu sih, Zah. Ya, Oke. habis ada komisi juga. Oh ya, tugas komisi-komisinya tuh biasanya ngurusin apa aja sih? Oke, jadi kan ada, kalau dulu kan namanya emang kita komisi semua ya, tapi kalau tahun ini kan kita ganti, ada yang badan, ada yang komisi. Kalau misalnya sebenarnya hampir sama sih, badan advokasi atau komisi advokasi tujuannya adalah advokasi itu khusus untuk mengadvokasi keperluan-keperluan tentang akademik, tentang mahasiswa, tentang UKT misalnya contohnya, atau terkait ya permasalahan-permasalahan akademik lah yang ada di Brawijaya, Jas Alma Mater dan segala macam. Terus kalau badan humas dan kelembagaan itu sebenarnya stabilisator aja sih bagi lembaga-lembaga yang ada di UB, entah itu UKM, entah itu BEM fakultas, entah itu lembaga-lembaga yang di fakultas. Terus kalau misalnya legislasi itu yang aku sebutin tadi, itu bikin undang-undang kayak gitu. Terus mengawasi juga, terus membuat rancangan undang-undang dan segala macam, itu tugasnya legislasi. Terus untuk komisi pengawasan sih ya terkhususnya sih memang pengawasan ke eksekutif ya. Tuh. Itu sih tugas-tugasnya ada 4. Oke. Dengan nih kamu di DPM ini jadi ketua Badan Humas dan Kelembagaan ya? Ya, Aku mau tahu dong, kayak tugas Badan Humas dan Kelembagaan ini tugasnya apain aja, terus kegiatannya apa aja gitu. oke, jadi kalau Badan Humas dan Kelembagaan ini emang fokus khususnya itu sebagai narahubung juga sekaligus sebagai wadah lah untuk menjaring aspirasi-aspirasi gitu. Jadi emang pintunya tuh harusnya ke Badan Humas dan Kelembagaan. Nah, kalau contohnya, contoh program-program kerjanya itu misalnya kita kalau misalnya di DPR di entah itu DPR di kota atau kabupaten atau RI, itu ada yang namanya reses. Itu ibaratnya kita turun langsung ke daerah kita, ke fakultas kita untuk menjadi aspirasi, keluhan-keluhan yang kemudian aspirasi dan keluhan itu kita olah dulu, lalu kita serahkan kepada komisi yang berwenang. Misalnya kalau misalnya ada masalah tentang penurunan UKT, terus ada masalah tentang apa namanya, tentang pengawasan, yaitu kalau misalnya UKT kita salurkan kepada badan advokasi, kalau misalnya tentang pengawasan kita salurkan kepada komisi pengawasan, kayak gitu sih. Kalau di badan humas ya juga apa ya, ibaratnya sebagai inilah PR lah, public relationnya juga gitu, garda terdepan sebagai komunikasi ke pihak luar gitu, dari DPM ke pihak luar gitu. Buat apa Badan Humas ini dan Kelembagaan ini, apa kegiatan yang udah dijalanin tuh apa aja? Kalau boleh tahu. Kalau dari Badan Humas sih kita sempat melaksanakan visitasi. Visitasi ya kunjungan gitu ke DPM Universitas Indonesia, DPM UI. Jadi agendanya ya ibaratnya kita bertukar apa ya, struktural di DPM UI itu seperti apa, terus kayak berbenah gitu di DPM UB seperti apa, masalah-masalah yang ada di UI seperti apa, yang di UB seperti apa. Selain itu kita juga udah melaksanakan ini safari kunjungan juga ke 5 fakultas, selama ini masih 5 sih. Sejauh ini masih 5 sih. Di FMIPA, FAPET, terus FP, PSDKU Kediri, dan beberapa fakultas-fakultas lain yang next juga masih keep going gitu. Sejauh ini masih itu kan, tapi masih banyak proker-proker lain sih emang yang belum belum waktunya lah, timelinenya belum. Sejauh ini itu dulu yang udah kita laksanain. Oke. Aku mau nanya lagi nih. Kan di DPM kan di fakultas kan ada kayak DPM UB yang utama dan DPM di fakultas. Itu dari kayak kinerjanya maupun sistem apa ya? Kayak strukturnya tuh sama apa beda sih? Oke, jadi kalau perbedaan antara DPM fakultas sama DPM UB sih lebih
ke ranahnya aja ya. Jadi kalau DPM fakultas kan memang tujuannya dia pengaduannya itu kepada dekanat gitu. Tapi kalau misalnya DPM UB itu ya kita ke rektorat gitu fokusnya. Karena kita nggak akan apa ya, nggak akan turun langsung gitu ke fakultas. Karena kan udah ada DPM fakultas. Sebenarnya kalau tujuan dan tupoksinya sih sama aja. Cuman yang membedakan adalah ranahnya ini di mana gitu. Kalau aku kan ranahnya di Brawijaya, kalau fakultas ya di fakultas masing-masing kayak gitu sih. Tapi kayak apa namanya? Ada nggak kayak kerja bareng gitu sama Oh ada? ada kok dari DPM UB sendiri ya. Tadi yang aku sebutin tadi ada safari kunjungan visitasi Oh, ke fakultas. Itu kita juga mengundang DPM fakultas gitu. Jadi DPM fakultas ini juga mempunyai tanggung jawab untuk ibaratnya menaungi lah mahasiswa-mahasiswa yang ada di fakultasnya. Nah, kemudian sekiranya yang misalnya permasalahan-permasalahan yang ada di fakultas ini nggak bisa ditangani oleh dekanat gitu. Jadi DPM UB yang bakal ngehandle gitu, yang bakal majuin lah ibaratnya ke rektorat kayak gitu sih. oke, aku mau nanya nih yang terakhir. Kayak gimana sih proses pembentukan RU pengawasan kan di DPM kan kayak ada RU pengawasan nih. Proses Ya, itu kayak gimana terus oke. Jadi yang pertama itu eh, rencana undang-undang kan juga melihat dari undang-undang yang telah ada sebelumnya ya, Za. Jadi kalau kita sih pertama yang jelas itu ada yang namanya pleno. Pleno itu ibaratnya pertemuan dari seluruh anggota DPM yang ada gitu. Lalu kemudian kita kaji satu persatu gitu. Dan ini misalnya udah ada rancangan undang-undang yang udah kita bentuk nih. Lalu kemudian rancangan undang-undang ini diajukan oleh DPM yang bertugas gitu. Jadi misalnya ada pasal-pasal ini kita kaji dulu di dalam pleno ini bersama seluruh anggota DPM. Lalu kemudian jika rancangan undang-undang ini sudah fix tidak ada perubahan dan sudah disetujui oleh lembaga-lembaga yang terkait di UB, entah itu EM, entah itu UKM. Lalu kemudian ini kita ajukan gitu ke forum, ke LKM, ke Lembaga Kedaulatan Mahasiswa yang itu isinya ibaratnya semua lembaga yang ada di UB lah. Lalu dikoordinasikan oleh badan legislasi yang tadi aku bilang. Dan kemudian rancangan undang-undang ini di apa ya ibaratnya ketika diajukan ke forum itu tidak ada penolakan dan segala macam. Nah, kemudian pleno ini bakalan disahkan lalu kemudian menghasilkan undang-undang tersebut. Kayak gitu sih, Zah. kalau apa namanya? Biasanya tuh kalau pembentukan undang-undangnya perlu kayak pendapat dari mahasiswa lain gitu yang di luar DPM maupun di luar lembaga-lembaga lain gitu ada nggak? Ada ibaratnya istilahnya kayak hearing ya. Maksudnya kita bakal membuka untuk publik seperti diskusi publik itu. Jadi kita kaji satu persatu dari pasal ke pasal. Kemudian juga mengundang mahasiswa yang ada di Brawijaya gitu. Terus sekiranya dari mereka ada yang nggak sepakat sama pasalnya atau rancangan undang-undangnya, mereka bisa menyuarakan gitu terkait aspirasinya kayak gitu sih bisa kok. Jadi setelah proses itu berjalan, tadi baru akhirnya disahkan undang-undang ini. Eh, di apa ada nggak sih kayak laman atau gimana caranya kita supaya nyalurin aspirasi kita sebagai mahasiswa kayak ngasih pendapat, kritikan kayak gitu tuh ada nggak sih caranya? Ada kalau di DPM UB sendiri sih kita udah sempat ngepost ya kalau misalnya Reza pengen ngeliat gitu. Ya. Contohnya nih ini ada di ini aku buka dari HP aja ya kalau misalnya Reza Ya. pengen lihat di akun Instagram DPM UB itu ada postingan salah satunya tentang jejak pendapat RUU pengawasan. Jadi rancangan undang-undang pengawasan yang ditujukan kepada MUB kita pengen menjaring gitu dari mahasiswa sehingga kita ada QR code-nya juga. Jadi memudahkan mahasiswa buat langsung ngisi lah ibaratnya dia pengen ada oh harusnya undang-undangnya di sini tuh ada ini gitu. Jadi kita memfasilitasi itu. Kayak gitu sih Za. Oh. Oh ya, tadi aku belum nanya ini. Jumlah DPMUB itu ada berapa sih semua total? Anggota DPM UB itu ada 17.
tahun ini itu perwakilan satu persatu dari setiap fakultas yang ada di UI. Seluruhnya ada 17 ya? Ya, ada 17. Oke. Oh ya, aku mau nanya, ada kegiatan-kegiatan lain nggak selain dari Badan Humas nih, dari seluruh DPM sendiri yang udah mulai berjalan atau yang udah selesai gitu? Kalau dari kita sih, insya Allah ya sedang bikin rancangan undang-undang ini. Ada rancangan undang-undangnya kan nggak cuma satu. Yang pertama ada rancangan undang-undang pengawasan buat TM, lalu ada rancangan undang-undang advokasi. Ini ibaratnya menjadi inilah landasan hukum dalam proses mengadvokasi masalah-masalah yang ada di Brawijaya ataupun yang dialami oleh mahasiswa Universitas Brawijaya. Terus sejauh ini sih masih itu, tapi insya Allah ke depannya kita bakal membuat produk hukum juga yang baru, bikin undang-undang baru terkait uh, sistem partai yang ada di Brawijaya gitu. Mau menggolkan itu, kayak yang ada di UGM. Insya Allah kalau jadi. Oke. Oh dia mau nanya ini, kayak ada nggak sih kayak laman buat anak-anak tahu gitu di UB yang mungkin mahasiswa baru yang pengen tahu soal DPM nih atau lembaga-lembaga lain, itu ada nggak sih kayak laman Instagram maupun Twitter gitu buat Oke. tahu? Ada kok. Jadi buat teman-teman nih, teman-teman Brawijaya, kalau misalnya emang kepo-kepo soal yang ada di DPM itu ada apa aja, terus pengen cari tahu, itu bisa cek Instagramnya aja @dpmub. Nah, di sini nanti di bio-nya udah ada link tree ya, apa sih? Link TRE itu Ya. yang isinya terkait ya pokoknya info-info terbaru lah yang ada di webnya, misalnya tentang jaring aspirasi, jaring pendapat, pembentukan RUU, itu semua udah ada di sini. Nanti kalau misalnya Reza pengen tahu, aku bisa share linknya ke Reza gitu. Oke. Oh ya, kalau seumpama nih kampus sudah buka dan ada yang mau datang ke DPM, ke kantornya DPMB tuh boleh tahu nggak letaknya di mana? Oh, kalau kesekretariannya DPMUB itu ada di sebelah Creative Land CLUB, Ya. ada di dekat gedung UKM, gedung LKM, di lantai 2, di atasnya eksekutif mahasiswa. Di situ, dekatnya Geria Brawijaya. Oke. Anak. Oke, makasih ya Nis udah kasih info mengenai tentang DPM UB. Makasih juga udah ngeluangin waktunya. Makasih juga buat ngasih tahu lebih banyak lagi. Oke. Sama-sama ya Reza, semoga Ya, bisa bermanfaat. amin. Oke, makasih. Makasih ya.